Habla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Yang beranggotakan saya sendiri, Serli Ramadhani Putri, Saskia Hanifah Hanum, Yudit Pratama, dan Siti Raudah. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Raudah. Kepada Siti Raudah, disilahkan. Baiklah, seperti yang pertama yaitu pengertian sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Keberatan bisa diajukan kepada Dirjen Pajak oleh wajib pajak atas suatu yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, 2. Surat ketetapan pajak untuk kurang bayar tambahan atau SKPKPT, surat ketetapan pajak lebih bayar, 4. Surat ketetapan pajak nihil, 5. Pemotongan ataupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak juga bisa mengajukan keberatan terhadap isi maupun materi surat ketetapan pajak yang meliputi yang pertama, jumlah kerugian berdasarkan pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, 2. Jumlah besaran pajak, 3. Materi ataupun isi dari pemungutan maupun pemotongan pajak. Kenapa sengketa pajak bisa terjadi? Sengketa pajak bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti yang pertama, adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Ditjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun, wajib pajak merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum yang memang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang pengadilan pajak. 2. Adanya perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan Ditjen Pajak mengenai aturan perundang-undangan. 3. Perbedaan metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus disetor kepada negara. 4. Keberatan atas penetapan sanksi denda pajak. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Yudit Pratama. Kepada Yudit Pratama, disilahkan. Baiklah. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya itu cara mengajukan banding atas kebijakan pajak. Pertama, mengajukan surat banding berbahasa Indonesia kepada pengadilan pajak dan daerah wewenang meliputi wilayah pejabat yang menerbitkan keputusan. Kedua, yaitu surat banding. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan yang disbanding. Ketiga, yaitu untuk satu keputusan diajukan satu surat banding. Yang keempat, banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Selanjutnya yaitu dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah terutang dimaksud oleh biaya telah dibayar sebesar 50%. Cara mengajukan gugatan. Pertama, yaitu gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Kedua, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan pajak. Ketiga, itu jangka waktu mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak
tanggal diterima keputusan yang digugat. Keempat, gugatan yang diajukan oleh penggugat, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukum. Yang kelima yaitu apabila selama proses gugatan penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli waris. Putusan gugatan yaitu keputusan dari Badan Pengadilan Pajak terhadap gugatan pada hal-hal berdasarkan pada ketentuan perundangan dalam perpajakan di mana bisa diajukan gugatan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saskia kepada saudari Saskia, silahkan. Baiklah, selanjutnya adalah penyebab terjadinya sengketa pajak. Bisa disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dari Dirjen Pajak. Sengketa bisa saja muncul sebagai akibat dari adanya kebijakan yang dibuat oleh Dirjen Pajak berdasarkan pada wewenang yang dimilikinya, sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, adanya peradaban interpretasi. Hal kedua yang bisa menyebabkan terjadinya suatu sengketa dalam bidang pajak yaitu adanya perbedaan interpretasi antara wajib pajak dengan Dirjen Pajak mengenai suatu aturan tertentu. Yang ketiga, adanya perbedaan pada metode perhitungan. Penyebab lainnya sehingga bisa terjadi sengketa pajak adalah perbedaan pada metode perhitungan pajak yang digunakan oleh wajib pajak dengan otoritas pajak. Yang keempat, adanya keberatan dari wajib pajak. Sengketa pajak ini juga bisa dipicu karena adanya keberatan oleh wajib pajak yang disampaikan kepada Dirjen Pajak. Ada 4 prosedur yang bisa digunakan wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak. Yang pertama, mengajukan keberatan. Kedua, mengajukan gugatan. Yang keempat, permohonan banding. Yang ketiga, permohonan banding. Keempat, permohonan peninjauan kembali. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian kata, kami mohon maaf. Saya tutupi saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.